Doa buat kamu, my brother, yang pernah dikhianati. Pernahkah kamu merasa lelah karena capek bertempur melawan diri sendiri? Pernahkah kamu duduk sendiri di pojok kamar dengan mata yang perih, tapi air mata udah habis? Pernahkah kamu merasa dunia ini seperti bercanda, menjanjikan kebahagiaan, tapi yang datang justru tusukan dari belakang? Kalau iya, doa ini untuk kamu. Untuk kamu yang pernah percaya sepenuh hati, tapi justru dikhianati oleh orang yang paling kamu lindungi. Untuk kamu yang pernah mencintai begitu dalam, sampai rela mengorbankan diri demi harapan orang lain. Namun pada akhirnya, kamu ditinggalkan di titik terendah hidupmu. Doa ini untuk kamu yang pernah dikhianati oleh pasangan yang kamu bela mati-matian, yang pernah dicurangi oleh teman yang kamu anggap saudara, yang pernah dipukul keras oleh realita, sampai kamu mempertanyakan makna hidup itu sendiri. Brother, kamu gak sendirian. Aku tahu rasa itu. Rasa ketika kamu ingin marah, tapi udah terlalu lelah. Rasa ketika kamu ingin menangis, tapi kamu takut terlihat lemah. Rasa ketika kamu ingin bercerita, tapi gak ada lagi yang bisa dipercaya. Aku tahu kamu pernah memberi segalanya, waktu kamu, tenaga kamu, bahkan sisi paling lembut dari hati kamu. Dan yang kamu dapat, senyuman palsu, pelukan dengan niat tersembunyi, janji-janji yang akhirnya terbakar jadi abu. Tapi dengarkan ini, brother. Orang yang menyakiti kamu bukanlah tolok ukur nilai dirimu. Mereka bukan cermin yang bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Mereka hanya pelajaran. Menyakitkan, ya, tapi juga menguatkan. Terkadang jalan dari Tuhan tidak datang dengan pelukan. Terkadang Tuhan membuka jalan dengan menghancurkan yang palsu agar kamu sadar. Tidak semua yang kamu pertahankan itu layak untuk diselamatkan. Tidak semua yang datang dengan senyuman akan tinggal saat badai datang. Jadi hari ini, aku mau kamu tarik napas panjang. Tarik dalam-dalam dan hembuskan semua rasa bersalah yang bukan milikmu. Ini bukan salah kamu. Kamu hanya terlalu tulus di dunia yang terlalu banyak topeng. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kamu tahu kenapa? Karena meskipun kamu dihancurkan, kamu tidak pernah benar-benar hancur. Kamu remuk, iya, tapi kamu masih hidup. Masih bisa berdiri, masih bisa menyalakan cahaya di tengah gelap. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan ini doaku untuk kamu. Semoga lukamu tidak membuat hatimu menjadi keras, tapi justru tajam dalam membedakan mana yang tulus, mana yang pura-pura. Semoga kamu tetap punya keberanian untuk percaya, meski yang kamu percaya pernah pergi tanpa penjelasan. Semoga kamu tetap bisa mencintai dengan jujur, meski yang kamu cintai dulu hanya mempermainkan perasaanmu. Semoga senyum yang kamu beri bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu sadar kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan jika malam-malam ini terasa berat, aku harap doa ini jadi pelukan diam yang kamu butuhkan. Aku harap kata-kata ini jadi bisikan yang menenangkan hatimu. Kamu tidak gagal, kamu sedang dibentuk. Lewat rasa kecewa, lewat sunyi, lewat hari-hari ketika kamu harus berpura-pura kuat padahal retak. Tapi percaya padaku, brother, apa yang kamu alami bukan akhir. Kadang kamu harus kehilangan segalanya dulu, agar kamu mengenal siapa diri kamu yang sebenarnya. Kamu bukan pecundang, kamu bukan korban, kamu adalah pejuang. Pejuang yang bisa berdiri meski sendiri, berjalan meski terluka, tersenyum meski disayat diam-diam oleh orang yang pernah kamu sebut sayang. Dan jika sekarang kamu bertanya, kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Maka jawabannya, karena hanya kamu yang cukup kuat untuk menanggungnya dan tetap berdiri. Karena kamu akan jadi cahaya buat orang lain nanti. Karena kamu adalah pria yang tidak hanya bisa tersenyum saat semua mudah, tapi juga bisa bangkit saat segalanya runtuh. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, hebat ya, aku bisa sejauh ini. Dan semua luka itu akan jadi bekas. Bekas yang tak akan hilang, tapi juga tak lagi menyakitkan. Cuma jadi pengingat kalau kamu pernah disakiti, tapi gak pernah kalah. Jadi hari ini, my brother, kalau kamu masih merasa sedih, itu gak apa-apa. Menangis bukan tanda kamu lemah. Menangis adalah proses kelahiran ulang dari jiwamu. Tapi setelah itu, berdirilah lagi. Karena dunia ini butuh kamu. Bukan versi kamu yang berpura-pura bahagia, tapi versi kamu yang jujur dan tetap berjalan. Untuk kamu yang pernah dikhianati, doaku ini bukan sekedar kumpulan kata, tapi ini energi.
Energi dari semua pria yang pernah jatuh tapi tidak menyerah. Energi dari semua hati yang pernah remuk tapi memilih tumbuh. Dan jika saat ini kamu sedang duduk di sudut kamar, merasa semuanya sia-sia, ingat ini. Jangan pernah lelah berbuat baik, semua akan dibalas dengan yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Pelan-pelan brother, kamu tidak harus sembuh hari ini, tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur atas semua yang pernah hancur. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan menyadari kamu menang bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena kamu tidak pernah berhenti berjalan. My brother, aku berdoa agar hidupmu sekarang penuh ketenangan, agar setiap napasmu membawa harapan, dan agar kamu tidak pernah kehilangan cahaya dalam dirimu sendiri. Karena saat semua orang pergi, satu hal yang tidak boleh kamu tinggalkan adalah dirimu sendiri. Kalau kamu butuh istirahat, berhentilah sejenak. Kalau kamu ingin menyendiri, lakukan. Tapi jangan pernah tinggalkan mimpimu. Kamu masih di sini dan itu tandanya Tuhan belum selesai menulis cerita hebatmu. Aku tahu, kamu sedang berada di fase paling sunyi dalam hidupmu. Ketika orang-orang yang pernah kamu percaya justru jadi yang paling melukai. Ketika kamu sudah memberi segalanya, tapi mereka tetap pergi tanpa menoleh. Ketika kamu hanya ingin hidup tenang, tapi dunia terus menyeretmu masuk ke dalam badai. Tapi di tengah semua itu, izinkan aku mengingatkan kamu satu hal. Kamu tidak sendiri dan kamu tidak kalah. Mungkin kamu pernah percaya pada cinta lalu dikhianati. Mungkin kamu pernah bertaruh atas nama persahabatan lalu dibiarkan. Mungkin kamu pernah bermimpi besar tapi hidup justru menampar kamu dengan kenyataan. Namun, itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu justru bukti bahwa kamu hidup. Kamu bangun setiap pagi, meski semalam dihantam kecewa. Kamu tetap berjalan, meski kakimu nyeri karena beban luka. Kamu tetap mencoba baik, walau dunia seringkali tidak adil. Itu kekuatan, itu keberanian, itu kamu, my brother. Jadi, mulai hari ini, izinkan aku menyampaikan kata penguat untuk hatimu, bukan janji palsu, bukan basa-basi, tapi afirmasi tulus dari hati ke hati. Untuk kamu yang masih memilih bertahan, meski dunia tak berpihak. Kamu layak dicintai, bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Kamu cukup, bahkan dalam hari-hari di mana kamu merasa kosong. Kamu berharga, bahkan ketika ada yang memperlakukanmu seolah kamu tidak punya arti. Kamu kuat, bukan karena gak pernah jatuh, tapi karena selalu bangkit setiap kali jatuh. Kamu adalah cahaya, meskipun kini kamu sedang berada dalam gelap. Kamu gak gagal hanya karena pernah dikhianati. Kamu gak rusak hanya karena ada yang pernah menyia-nyiakanmu. Kamu gak bodoh karena pernah mencintai orang yang salah. Kamu gak lemah karena memilih memaafkan. Kamu bukan beban hanya karena sedang butuh istirahat. Kamu boleh marah, kamu boleh menangis, kamu boleh kecewa. Tapi aku mohon my brother, setelah itu kamu harus kembali berdiri karena dunia ini masih butuh kamu. Masih ada cerita yang belum selesai kamu tulis. Masih ada orang-orang baik yang belum kamu temui. Masih ada versi terbaik dari dirimu yang menunggu untuk dilahirkan. Ingat ini, kepergian mereka bukan akhir segalanya. Justru mungkin itu awal untuk mengenal siapa diri kamu sebenarnya. Pengkhianatan itu bukan hukuman, tapi pelajaran. Luka itu bukan kutukan, tapi gerbang untuk ketangguhan baru. Kamu tidak akan selamanya terjebak di tempat ini. Rasa sakit ini tidak akan selamanya tinggal. Ada hari-hari yang lebih terang menunggumu di depan sana. Aku percaya kamu akan sembuh. Aku percaya kamu akan berkembang. Aku percaya kamu akan kembali tersenyum tanpa beban. Aku percaya kamu akan mencintai diri kamu lebih dari sebelumnya. Aku percaya karena aku lihat ada api di dalam mata kamu. Bukan api kemarahan, tapi nyala harapan. My brother, jangan takut membuka lembaran baru. Jangan takut gagal lagi. Jangan takut sendirian, karena di setiap langkahmu selalu ada pelindung yang berjalan bersamamu. Kalau saat ini kamu sedang merasa kehilangan arah, tenang aja. Kompas dalam hatimu belum rusak. Kamu hanya sedang diajak istirahat sejenak sebelum berlari lebih jauh. Kalau kamu lelah, jangan menyerah. Bernafaslah dulu,
Tinggallah sebentar, tapi jangan berhenti selamanya. My brother, kamu punya hak untuk bahagia. Kamu punya hak untuk mengatakan cukup. Kamu punya hak untuk memilih orang-orang yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Kamu punya hak untuk hidup damai. Afirmasi ini bukan mantra ajaib yang akan langsung menyembuhkan lukamu. Tapi ini adalah pengingat bahwa kamu berhak atas hidup yang lebih baik. Kamu bisa menciptakan ruang di mana kamu merasa aman. Kamu bisa berdamai dengan masa lalu tanpa harus melupakannya. Kamu bisa belajar mencintai diri sendiri tanpa perlu validasi orang lain. Kamu akan punya hubungan yang lebih sehat. Kamu akan berteman dengan orang yang lebih tulus. Kamu akan memeluk diri sendiri dengan lebih hangat. Kamu akan tersenyum bukan karena pura-pura kuat, tapi karena benar-benar bahagia. My brother, lukamu gak sia-sia. Air matamu tidak jatuh percuma. Perjuangan kamu tidak akan dilupakan Tuhan. Apa yang kamu lalui sekarang akan jadi alasanmu menginspirasi orang lain suatu hari nanti. Kamu akan menatap kaca dan bilang, aku bangga sama kamu. Kamu akan menulis kisahmu dengan tinta keteguhan dan cinta diri. Kamu akan bangun pagi dan merasa cukup meski gak punya segalanya. Kamu akan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu gak pernah patah, tapi karena kamu belajar menata ulang kepingan hatimu. My brother, mulai hari ini kamu gak perlu lagi menunggu validasi dari mereka yang gak pernah benar-benar peduli. Kamu gak perlu mengejar yang menjauh. Kamu gak perlu memaksakan yang gak mau tinggal. Kamu bisa duduk sendiri dan merasa utuh. Kamu bisa melangkah pelan tapi pasti. Kamu bisa memilih kamu, dan itu bukan egois, itu penyelamatan. Ingatlah, hari ini kamu mungkin merasa rapuh, tapi besok kamu akan berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Hari ini kamu mungkin kecewa, tapi lusa kamu akan melihat hikmah di balik semua luka. My brother, hidup gak selalu berjalan sesuai rencana, tapi kamu selalu bisa memilih untuk beriman pada Tuhanmu, untuk percaya pada langkah-langkahmu sendiri. Karena kamu yakin di ujung badai bukan hanya pelangi yang menunggu, tapi versi dirimu yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh cinta. My brother, kamu akan menang dalam pertempuran ini. Tidak, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia pada prosesnya. Karena kamu berani menghadapi rasa sakit. Karena kamu gak menyerah pada luka. Karena kamu memilih terus mencintai hidup meski pernah dikhianati olehnya. Jadi, mari melangkah lagi dengan penuh harapan, dengan keberanian baru, dengan cinta yang utuh untuk dirimu sendiri. Aku percaya padamu, my brother. Kamu pun boleh mulai percaya pada dirimu sendiri sekarang. Kalau kamu siap, bilang pelan-pelan dalam hati, aku udah cukup, aku kuat, aku berharga, aku pantas bahagia, dan aku tidak akan berhenti. My brother, pernahkah lo merasa lelah karena capek bertempur melawan diri sendiri? Bukan orang lain yang bikin hidup lo berat, tapi diri lo sendiri yang tiap hari lo ajak perang. Lo pengen berubah, tapi lo juga yang nahan. Lo pengen semangat, tapi lo juga yang malas bergerak. Lo pengen hidup bersih, tapi tangan lo juga yang nyari dosa. Dan yang paling nyakitin, lo sadar semua itu, tapi tetap ngelakuin. Ini bukan soal lemah bro, ini soal lo manusia. Karena gak ada perang yang lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih melelahkan dari perang melawan diri sendiri. My brother, kadang lo mungkin cuma pengen bebas dari pikiran kotor, pengen berhenti ngelakuin kebiasaan yang bikin lo jijik sendiri, pengen bangun pagi dan langsung jadi produktif, pengen gak overthinking tiap malam. Tapi, selalu ada suara dalam hati yang ngebisikin, cuma kali ini doang. Lo berhak dapet kesenangan dikit. Udah, gak usah maksa jadi cowok baik. Padahal di dalam hati lo yang paling dalam, lo nyesel, lo jijik, lo hancur. Dan kadang, lo pengen nyalahin dunia. Kenapa semua orang kayaknya bisa hidup tenang, sedangkan lo stuck di lubang yang lo gali sendiri? Gua ngerti bro, gua ngerti gimana rasanya pengen berubah, tapi yang lo hadapi bukan orang lain, tapi iblis dalam diri lo sendiri. Yang bisikannya lembut, tapi menghancurkan. Yang mukanya kayak lo, suaranya kayak lo, logikanya kayak lo, tapi misinya cuma satu, bikin lo gagal jadi pria sejati. Lo tahu nggak? Dulu ada satu kutipan yang bikin gua diem dan mikir lama. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kata-kata itu nyentil banget karena itu benar. Jiwa kita, nafsu kita,
itu bawaannya emang pengen yang enak-enak, yang cepat, yang instan. Tapi ada satu tambahan setelahnya, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Artinya, kita nggak bisa menang sendirian. Kita butuh pertolongan, butuh arah, butuh paksaan dari diri kita yang lebih tinggi. Dan itu nggak datang dari duduk doang sambil nunggu motivasi. Itu datang waktu lo mulai melawan. Sekecil apapun, lo mulai lawan. Lo pengen berhenti dari kecanduan, mulai dengan tutup semua aksesnya hari ini. Nggak nunggu besok, nggak nunggu niat, hari ini bro. Lo pengen berhenti jadi pemalas, tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, dan gerakin badan lo walau lo malas setengah mati. Lo pengen berhenti galau karena cewek, buat hidup lo lebih keren, sampai lo nggak sempat mikirin siapapun yang ninggalin lo. Ini bukan soal niat, ini soal disiplin dan perang internal. Karena yang ngalahin nafsu bukan cuma doa, tapi tindakan. Yang ngalahin malas bukan cuma semangat, tapi konsistensi. Yang ngalahin galau bukan cuma curhat, tapi misi besar dalam hidup. My brother, gue pernah baca, bukankah Tuhan telah menciptakan manusia dalam susah payah? Lo diciptakan buat berjuang bro. Lahir buat ngalamin sakit, dipaksa buat tumbuh, dan hidup lo gak akan pernah berhenti diuji sampai lo benar-benar jadi pria yang layak disegani. Lo tahu kenapa perang lawan diri sendiri paling berat? Karena gak ada penonton, gak ada sorak-sorai, gak ada likes, views, atau tepuk tangan. Tapi di balik itu semua, ada yang ngeliat. Ada yang tahu setiap kali lo nolak godaan, setiap kali lo tahan nafsu, setiap kali lo bangun pagi walau capek, setiap kali lo senyum walau dihina. Dan Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Gua percaya satu hal bro, lo mungkin masih kalah hari ini, masih jatuh, masih tergoda, masih nangis diam-diam karena ngerasa hina. Tapi lo gak nyerah, dan itu artinya lo belum kalah. Karena selama lo masih melawan, Tuhan masih percaya. Gua percaya sama lo yang gak nyerah walau dunia ngeremehin. Gua percaya sama lo yang masih bangun dari kasur walau depresi udah mencekik. Gua percaya sama lo yang bangkit walau gagal berkali-kali. Karena lo bukan cowok biasa, lo adalah petarung sunyi yang paling tangguh. Dan kalau suatu hari nanti lo berhasil, lo berdiri tegak, lo ngaca, lo bakal lihat cowok yang sama sekali gak sempurna, tapi punya satu kualitas yang bikin dunia tunduk. Keberanian buat terus melawan, meski capek, meski jatuh, meski sendirian. My brother, ada sebuah kutipan yang dalam. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kemudahan itu datang bukan pas masalahnya hilang, tapi pas lo mulai jadi pribadi yang lebih kuat dari masa lalu. Jadi bro, lo boleh lelah, lo boleh nangis, tapi tolong jangan pernah berhenti. Karena perang lo melawan diri sendiri itu berarti. Dan karena itu, gua di sini buat bilang satu hal. Gua percaya sama lo. My brother, lo bisa menang. Bukan karena lo sempurna, tapi karena lo gak nyerah. Setiap kali lo bangun dari kejatuhan, itu bukti lo belum kalah. Karena kekuatan sejati bukan tentang gak pernah jatuh, tapi tentang gak mau diam terpuruk. Lo kuat, lo hebat kalau lo berhasil nolak satu godaan hari ini. Karena musuh di dalam kepala jauh lebih buas dari apapun yang ada di luar sana. Dan hari ini, lo udah menang satu ronde. Lo bisa berubah. Jiwa yang dulunya gelap bisa jadi cahaya paling terang. Orang yang dulu penuh nafsu bisa jadi penjaga kehormatan. Yang penting bukan masa lalu, tapi apa yang lo lakuin sekarang setelah lo sadar. My brother, lo layak bangkit. Gak peduli berapa kali lo jatuh dalam dosa yang sama, gak peduli seberapa jijik lo lihat bayangan lo di cermin. Yang penting adalah niat lo buat berhenti dan lo udah mulai langkah pertama. Jangan remehkan niat kecil, karena niat yang tulus itu udah tercatat bahkan sebelum lo berhasil. Dan setiap langkah menjauh dari keburukan, sekecil apapun itu, dihitung. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan Tuhan akan ditunjukkan jalan kemuliaan. Lo gak sendirian, lo cuma belum sadar bahwa langkah lo yang pelan itu udah diperhatikan. My brother, lo gak selemah yang lo pikir. Kalau lo bisa tahan 1 hari tanpa buka yang haram, itu hebat. Kalau lo bisa tahan 1 hari buat gak kabur dari tanggung jawab, itu udah progres. Lo bukan sampah, lo manusia yang lagi belajar. Dan manusia paling berharga bukan yang bersih dari dosa, tapi yang gak berhenti mencuci dirinya dari dosa. My brother, lo capek, gua paham. Tapi ingat ini,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu janji, bukan motivasi. Artinya, kalau hidup lo lagi berat, kemudahan juga sedang mendekat. Nafsu lo bukan Tuhan lo. Dia cuma makhluk kecil yang numpang hidup di tubuh lo. Jangan dikasih makan terus. Kalau semakin dikasih, dia makin liar. Semakin lo tolak, dia makin lemah. My brother, lo bisa jadi raja, tapi jadilah raja atas diri lo sendiri dulu. Karena yang paling mulia di mata semesta bukan yang mengalahkan orang lain, tapi yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang bersabar akan dibalas tanpa batas. Setiap lo tahan 1 detik godaan, lo sudah menuliskan 1 keberanian. Dan itu gak sia-sia, karena apa yang lo tahan hari ini akan jadi kemenangan lo besok. My brother, lo boleh gagal tapi jangan nyerah, karena yang jatuh bukan berarti kalah. Yang nyerah itu baru kalah beneran. Lo pantas bahagia, bukan karena lo sempurna, tapi karena lo berusaha buat jadi lebih baik. Dan itu cukup, itu berharga. Lo bisa bebas dari candu, bebas dari ketakutan, bebas dari rasa gak berharga. Tapi lo harus memulai dari langkah yang paling kecil. Lawan 1 hal hari ini. Hanya 1, tapi total. Jangan lari dari rasa sakit, karena justru di situ tempat kekuatan lo tumbuh. Luka adalah sekolah, rasa malu adalah guru, dan perih adalah latihan. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Tuhan, karena seberat apapun dosa lo, ampunan selalu lebih luas. My brother, lo punya cahaya di dalam dada lo, cuma kadang tertutup debu. Dan satu-satunya cara buat bersihin adalah dengan melangkah terus. Gak apa-apa lambat, yang penting gak mundur, karena gak ada kesuksesan instan. Yang instan itu cuma mie, dan itu pun harus direbus dulu. My brother, lo itu berharga. Kalau enggak, lo gak akan diuji. Tiap kali lo tolak kemalasan dan lo tetap gerak, lo jadi lebih kuat. Setiap kali lo tahan mulut buat gak ngeluh, lo jadi lebih tenang. Setiap kali lo sabar walau di-gaslight dan dibully, lo lagi naik level hidup. Gue percaya sama lo, gue percaya sama versi lo yang belum keluar, yang sabar, disiplin, tenang, tajam, dan powerful. Lo adalah kapal besar yang sekarang lagi dihantam badai. Tapi kapal besar gak ditakdirin buat diam di pelabuhan. Kapal besar diciptakan buat menaklukkan lautan. Dan orang yang bersungguh-sungguh pasti akan lihat hasilnya. Kalau hari ini belum kelihatan, mungkin masih di perjalanan, tapi pasti ada ujungnya. My brother, lo gak perlu pembuktian ke semua orang. Yang penting lo bisa lihat mata lo di cermin dan bilang, hari ini gua gak kalah, hari ini gua lebih kuat. Mulut orang bisa ngomong apa aja, tapi suara yang harus paling lo dengar adalah suara dari dalam. Gua bisa, gua sanggup, gua gak sendirian. Lo punya waktu, kalau lo masih hidup berarti masih bisa berubah. Dan gak ada kata terlambat buat yang mau sungguh-sungguh. Lo gak gagal, lo sedang diuji. Dan setiap kali lo tahan, langit mencatatnya sebagai pembuktian. My brother, mulai hari ini, 1 komitmen aja yuk. Tahan 1 nafsu, tolak 1 kebiasaan buruk, lawan 1 pikiran negatif, lakukan 1 hal yang bikin lo naik. Lo bisa, gua tahu lo bisa. Karena pria sejati bukan yang gak punya luka, tapi yang berani jalan walau berdarah-darah. Dasar cowok gagal, dasar pria pecundang. My brother, lo pernah ngerasa nggak? Semua orang di sekitar lo kayak nggak pernah ngeliat lo sebagai seseorang yang bakal jadi sesuatu. Lo bangun pagi, buka mata, dan sebelum kaki lo nyentuh lantai, pikiran udah dipenuhi kalimat kayak, lo tuh nggak akan bisa. Lo siapa sih? Lo nggak bakal berubah. Dan yang paling parah, kadang suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepala lo sendiri. Lo ngerasa semua orang remehin lo, dan gua ngerti banget rasanya. Karena waktu lo pengen berubah, pengen bangkit, pengen jadi versi terbaik dari diri lo, orang-orang malah bilang, ngapain sih lo capek-capek? Emang bisa? Lo pikir hidup segampang itu? Tiap kali lo gagal, mereka kayak dapat alasan buat ngetawain lo. Tiap kali lo jatuh, mereka pura-pura gak lihat. Malah ada yang seneng lo kesandung. Karena di mata mereka, lo cuma pantas di bawah. Dan gua tahu bro, itu nyakitin. Tapi di tengah semua suara yang bikin lo ragu, gua cuma mau bilang 1 kalimat penting. Gua percaya sama lo. Gua percaya sama lo yang lagi nahan tangis sendirian di pojokan kamar, gak ada yang tahu. Gua percaya sama lo yang masih mikirin masa depan, walau masa lalu lo kacau dan masa kini lo kayak neraka. Gua percaya sama lo yang masih berjuang, padahal semua orang udah angkat tangan.
Gua percaya sama lo yang masih jalan. Walau langkah berat, hati lo hancur dan punggung lo pegel banget karena beban yang lo pikul sendirian. Kenapa? Karena gua lihat lo. Bukan cuma sekarang, tapi potensi lo. Gua lihat cara lo nahan marah waktu diremehin. Gua lihat cara lo belajar diam-diam pas yang lain tidur. Gua lihat semangat kecil yang masih lo pertahanin, walau dunia terus nyiram bensin ke impian lo dan ngasih korek biar semuanya kebakar. My brother, mereka nggak lihat kerja keras lo, gua lihat. Mereka nggak lihat air mata lo, gua lihat. Mereka nggak lihat potensi lo, gua lihat. Dan bukan cuma gua lihat, gua percaya. Lo tahu kenapa? Karena cowok yang masih bisa berjuang, masih bisa nahan diri buat gak nyerah, masih bisa melawan rasa takut waktu nggak ada siapa-siapa di sampingnya, itu cowok yang bakal ngubah nasibnya. Itu cowok yang bakal buktiin bahwa luka, cacian, keraguan, semuanya cuma jadi bahan bakar. Gua tahu mungkin lo udah ngelewatin hal-hal yang gak layak dialami cowok sosial lo. Dihianati, dipukuli, ditertawakan, ditinggalin, dan yang paling sakit, lo mulai percaya bahwa diri lo memang gak berharga. Tapi hari ini gua di sini buat jadi suara yang beda. Gua gak akan manis-manis ngomong. Gua cuma bilang satu hal yang sederhana. Lo bisa. Gua tahu lo bisa, karena lo masih di sini. Lo buka video ini, lo denger sampai titik ini, berarti lo belum nyerah. Dan itu udah cukup alasan buat gua percaya. Lo gak gagal, lo cuma lagi bertumbuh. Orang kuat gak lahir dari pelukan. Orang kuat lahir dari badai, dari kehancuran, dari kesendirian. My brother, ingat ini baik-baik. Lo bukan cerita gagal. Dan satu hal lagi, jangan berhenti. Gua tahu lo capek, gua tahu lo ngerasain gelap, tapi teruslah jalan, walau lo nggak tahu ujungnya di mana. Karena kegelapan bukan tanda akhir, itu cuma bukti kalau lo lagi lewat terowongan. Dan di ujung sana, brother, ada cahaya, cahaya yang udah lama nunggu lo, cahaya yang bilang, akhirnya gua sampai juga. Lo nggak sendirian, bro. Bahkan kalau cuma satu orang yang percaya sama lo, itu cukup. Karena kadang yang kita butuh cuma satu orang buat percaya. Dan hari ini, itu gua. Gua percaya sama lo, gua tunggu lo bangkit, gua tunggu cerita hebat lo. Gua tunggu hari di mana lo berdiri, lihat ke belakang, dan bilang ke semua orang, dulu gua diremehin, tapi sekarang gua yang mereka cari. Kalau lo butuh suara itu terus ada di samping lo, kalau lo pengen ditemani buat lewatin semua rasa sakit lo, join program konsultasi level up di kolom komentar atau bio. Di sana, gua bakal bantu lo jadi versi terkuat dari diri lo. Langkah demi langkah, tanpa ngeremehin, tanpa ngejudge. Cuma satu arah, naik. Karena setiap pria hebat selalu lahir dari luka yang disembuhkan. Dan proses penyembuhan itu dimulai hari ini. Gua percaya lo bisa, bro. Gua berdoa buat keberhasilan lo. See you at the top, my brother. Salam High Value Man. Semangat, bro.